Berjumpa lagi. Kali ini semangat ya, semangat karena walaupun Menteri Keuangan dan Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2023 ini kita akan menghadapi krisis ekonomi, krisis keuangan, dan menurut Menteri Keuangan itu dinamakannya masa 2023 itu adalah masa gelap gulita karena tidak bisa diprediksi turunnya krisis itu bagaimana, tidak tahu. Itu dipicu karena adanya kasus COVID-19, kemudian adanya krisis energi sekarang, kemudian adanya krisis pangan dunia. Nah, krisis ini akan terjadi bukan di Asia Tenggara seperti tahun 98. Kalau kawan-kawan yang seusia saya mengalami tahun 98 bagaimana pedihnya kehidupan pada waktu itu. Kemudian tahun 2009 juga terjadi krisis moneter. Nah, kalau pada waktu itu pada waktu 98 itu cuma Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Asia Tenggara. Nah, kalau 2009 udah masuk dunia. Kemudian kalau 2023 ini diprediksi masa gelap itu dunia. Jadi dunia ini. Nah, ini terjadi udah mulainya tingkat inflasi yang semakin naik di negara-negara dunia, seluruh dunia. Ini maksud saya, kalau kita berpengertian sebagai orang-orang yang sederhana seperti kita, pengertiannya sih simpel aja. Inflasi itu seperti begini kawan-kawan. Kita beli nasi bungkus sekarang 15.000 sebungkus. Tahun depan itu 25.000 sebungkus. Inflasinya 10.000. Itu yang sederhananya. Jadi uang kita 15.000 udah berkurang sebenarnya. Biasanya dapat nasi satu bungkus, ini tidak dapat lagi. Atau yang lebih ekstrimnya, sekarang nasi sebungkus 10.000, tahun depan 20.000. Jadi uang yang 10.000 ini tinggal setengah lagi namanya nilainya. Nah, di sini saya sedikit menguraikan bagaimana caranya kita berinvestasi nantinya kalau menghadapi masa-masa krisis seperti itu. Karena tahun 2023 menurut Menteri Keuangan itu diprediksi masa gelap gulita karena tidak bisa diprediksi berapa dalamnya krisis itu nanti. Tidak bisa diprediksi kawan-kawan. Jadi kalau yang tahun 2009 itu krisis moneter berbeda lagi dan itu terasa juga, bukan main sama kita yang tahunya ada kenaikan harga yang tak terkendali, yang tiba-tiba gaji kita 1 juta atau 10 juta bisa cukup untuk 1 bulan. Nah, kalau berikutnya setengah bulan udah habis. Itu aja yang terasa sama kita orang-orang yang seperti kita, yang sederhana cara berpikirnya. Nah, di sini saya ingin sedikit menguraikan bagaimana caranya kita kalau ada duit lebih, duit yang ditabung. Nah, simpanlah uang itu jangan dalam bentuk uang. Cara yang paling smart atau bijaksana untuk menyimpan uang adalah dalam bentuk emas. Kalau memang banyak emasnya, kita belikan ke emas itu disimpan di safety box, karena kalau di rumah disimpan takut dimaling, takut kita khawatir segala macam, disimpan di safety box di perbankan itu ada. Kemudian yang lainnya cara berinvestasi yang aman, yang paling bagus sebenarnya investasinya dalam bentuk properti itu rumah bisa, kemudian tanah bisa, karena di sini nilai tanah itu menetap. Kalau dari segi harganya itu akan naik karena sesuai dengan inflasi dan kemudian sesuai dengan tingkat perkembangan daerah itu bisa-bisa beruntung. Tapi pada dasarnya nilainya lebih menetap. Tapi kalau uang seperti yang saya gambarkan, tahun 98 itu saya beli susu anak saya, waktu itu satu kaleng yang 2 kilo itu 11.000 per 2 kilo. Waktu itu susunya. Nah, tahun 98 terjadi krisis. Saya belikan lagi susu anak saya itu, begitu krisisnya melambung, sebulan habis itu menjadi 69.000. Artinya naik 7 kali lipat dari yang semula itu. Dolar pada waktu itu awalnya cuma 2.000 meningkat menjadi 16.000 per dolar. Nah, ini sekarang bukan Asia Tenggara lagi. Kalau waktu itu tahun 98 itu Asia Tenggara aja dihajar oleh krisis itu. Jadi artinya dolar menetap, artinya Eropa dan Amerika dan negara-negara barat tetap kondisi ekonominya. Kita Asia Tenggara dihajar habis-habisan oleh krismon namanya. Krismon tahun 98 itu luar biasa kawan-kawan. Jadi kalau kita berinvestasi sebaiknya itu pertama emas, kemudian properti tanah, gedung. Jadi beli, kalau kita punya uang, misalnya kita punya uang sekarang 100 juta. Nah, kalau betul nanti 2023 terjadi krisis itu,
kita amankan uang 100 juta kan dibelikan ke emas semua, bisa-bisanya nanti kalau biasanya dalam keadaan krisis, emas ini akan menyesuaikan nilainya menetap. Artinya kalau krisisnya seperti 98 lagi kan, harga emas ini sekarang kita belikan 100 juta. Nah, kalau 7 kali lipat seperti saya beli susu anak saya yang saya bilangin tadi itu menjadi 700 juta. Tapi memang 700 juta ini nilainya sama sebenarnya dengan 100 juta sebelum krisis. Nah, itu pengertiannya. Jadi kita amankan dulu, udah uang kita sedikit, kemudian tidak banyak, kemudian diterpa lagi oleh krisis moneter, kita udah capek-capek ngumpulnya, tiba-tiba tidak ada harganya. Itu maksud saya, itu yang paling aman cara berinvestasi kawan-kawan, yang kalau kita yang punya uang. Tapi kalau yang tidak punya uang seperti kita ya terpaksa menyerah aja lagi ya. Begitu kawan-kawan ya.